Injil Luke, pasal 17. Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Di dunia ini, godaan-godaan untuk berbuat dosa pasti akan selalu ada. Tetapi celakalah orang yang menyebabkan godaan bagi sesamanya, apalagi yang belum dewasa, seperti anak-anak ini. Kalau seseorang menyebabkan sesamanya jatuh dalam dosa, dia akan mendapat hukuman yang sangat berat dari Allah. Begitu beratnya sampai dia merasa lebih baik jika sebuah batu besar diikat ke lehernya lalu dia ditenggelamkan ke laut dalam. Mengalami kengerian seperti itu jauh lebih ringan daripada hukuman Allah yang akan dia tanggung selamanya kalau menyebabkan seorang anak jatuh dalam dosa. Karena itu berhati-hatilah, jangan sampai kalian melakukan hal seperti itu. Kalau saudaramu seiman bersalah kepadamu, tegurlah dia. Kalau dia menyesali kesalahannya, maafkanlah dia. Bahkan kalau dia melakukan kesalahan kepadamu 7 kali dalam sehari, dan 7 kali juga dia berkata kepadamu, "Aku menyesal. Maafkan aku." Hendaklah kamu memaafkan dia. Lalu ke-12 rasul itu berkata kepada Tuhan, "Tolonglah kami supaya bisa lebih percaya lagi kepada Allah." Lalu Tuhan berkata, "Kalau keyakinanmu sebesar biji sawi saja, kamu bisa berkata kepada pohon ini, 'Tercabutlah dari tanah dan tertanamlah di laut,' maka pohon itu akan taat pada perintahmu." Bayangkan seandainya kamu mempunyai seorang budak yang membajak di ladang atau menggembalakan domba-dombamu. Ketika budak itu pulang dari ladang, tidak mungkin kamu berkata kepadanya, "Mari masuk dan makan." Tetapi kamu akan menyuruh dia, "Siapkan makanan untuk saya. Pakailah pakaian yang disediakan untuk tugas rumah. Layanilah saya di meja makan sampai saya selesai makan. Sesudah itu kamu boleh makan." Dan kamu juga tidak perlu berterima kasih kepadanya ketika dia selesai melakukan perintah-perintahmu. Nah, hendaklah kamu juga seperti budak itu. Sesudah kamu melakukan semua yang diperintahkan Allah kepadamu, haruslah kamu berkata, "Aku ini cuma seorang budak. Aku hanya melakukan yang memang menjadi tugasku." Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus melewati daerah perbatasan Samaria dan Galilea. Waktu dia memasuki sebuah desa, 10 orang laki-laki yang berpenyakit kulit menular datang kepadanya, tetapi mereka berdiri agak jauh. Mereka berseru kepadanya, "Tuhan Yesus, kasihanilah kami." Melihat orang-orang itu, Yesus berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah diri kalian masing-masing kepada imam yang sedang bertugas." Lalu mereka pun pergi. Selagi masih berjalan, sembuhlah mereka. Tetapi salah satu dari mereka, ketika menyadari bahwa dirinya sudah sembuh, segera kembali kepada Yesus sambil memuji-muji Allah dengan suara keras. Lalu dia bersujud di depan kaki Yesus dan bersyukur kepadanya. Dia bukan orang Yahudi, melainkan orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ada 10 orang yang sudah aku sembuhkan? Kenapa yang 9 tidak kembali? Sungguh menyedihkan, hanya orang bukan Yahudi ini yang kembali untuk bersyukur kepada Allah." Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Berdirilah. Kamu boleh pergi, karena kamu percaya penuh kepadaku. Kamu sudah sembuh." Beberapa orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan Allah datang untuk mendirikan kerajaannya?" Jawab Yesus, "Kerajaan Allah tidak akan tampak secara jasmani seperti kerajaan-kerajaan di dunia ini. Orang-orang tidak akan berkata, 'Ibu kota kerajaan Allah ada di sini,' atau 'Allah sudah mendirikan kerajaannya di sana.' Karena pemerintahan Allah di tengah-tengah kita sudah berjalan." Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, "Suatu hari nanti, kalian akan sangat merindukanku dan berharap, 'Oh, alangkah baiknya kalau Yesus kembali hari ini dan memerintah sebagai sang anak Adam.' Tetapi itu tidak akan terjadi. Orang-orang akan berkata kepada kalian, 'Lihat, sekarang Yesus ada di sini,' atau 'Dia ada di sana.'
Tetapi janganlah kalian percaya dan jangan pergi ke tempat yang mereka sebutkan. Karena kedatanganku nanti akan seperti kilat yang memancar di langit dan bisa dilihat semua orang dari seluruh penjuru bumi. Tetapi sebelumnya aku harus banyak menderita dan orang-orang yang hidup pada zaman sekarang akan menolak aku. Sama seperti keadaan orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Begitu jugalah yang akan terjadi pada hari kedatanganku. Dulu mereka tidak berpikir bahwa bencana akan menimpa mereka. Mereka sibuk makan dan minum. Laki-laki menikahi perempuan, dan perempuan dinikahi laki-laki. Mereka terus hidup seperti biasa sampai tiba waktunya Nuh masuk ke dalam perahu besar. Lalu datanglah banjir membinasakan mereka semua. Hari kedatanganku juga akan tiba seperti bencana yang terjadi pada zaman Lot. Penduduk Sodom hidup seperti biasanya. Ada yang sibuk makan dan minum. Ada yang sibuk berjual beli. Ada yang sedang bercocok tanam. Dan ada yang sedang membangun rumah. Tetapi tiba-tiba sewaktu Lot keluar dari kota itu, hujan api dan belerang turun dari langit membinasakan mereka semua. Begitu juga, tanpa disangka-sangka, hari kedatanganku untuk memerintah sebagai sang anak Adam akan terjadi secara tiba-tiba. Pada hari itu, kalau kamu berada di teras rumah, janganlah masuk untuk mengambil harta bendamu. Begitu juga kalau kamu sedang berada di ladang, janganlah pulang dulu ke rumah. Ingatlah yang terjadi pada istri Lot. Setiap orang yang berusaha menyelamatkan nyawanya tetap akan mati. Tetapi setiap orang yang mengorbankan nyawanya karena mengikut aku, dia akan memperoleh hidup kekal. Aku sungguh-sungguh berkata kepada kalian, pada waktu aku datang kembali, akan terjadi pemisahan. Jika ada dua orang sedang tidur di tempat tidur yang sama, yang satu akan dibawa malaikat, dan yang lainnya ditinggalkan. Jika ada dua perempuan sedang menggiling gandum dengan batu gilingan, yang satu akan dibawa, dan yang lainnya ditinggalkan. Lalu murid-murid Yesus bertanya kepadanya, di mana hal itu akan terjadi, Tuhan? Jawabnya, keadaannya nanti akan seperti pepatah ini. Di mana ada bangkai, di situ jugalah burung-burung pemakan bangkai berkumpul. Tuhan, yang menumbuhkan iman dan menyembuhkan orang kusta, kembangkanlah kepercayaan sebesar biji sesawi di tengah masa-masa penuh keraguan. Ampunilah kami berulang kali dalam konflik hubungan. Bantulah kami melayani dengan setia tanpa mengharapkan pujian. Kami mengucap syukur atas rahmat yang telah kami terima. Kuatkanlah hati kami dalam pengharapan. Amin.